Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Bu Nelis pada hari ini di pertemuan ke-6 setelah PTS atau UHB. Pada hari ini pembahasan kita adalah tentang bangun ruang sisi datar. Di mana bangun ruang itu terdiri dari dua macam. Bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung nanti akan kita pelajari ketika kalian menginjak di kelas 9. Pada kelas 8 ini kalian akan mempelajari tentang bangun ruang sisi datar. Dan sebelum pembelajaran kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, sekarang kita mulai pembelajaran. Bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar itu pembahasan untuk kelas 8, itu ada kubus, balok, prisma, dan limas. Hari ini pembahasannya adalah tentang kubus dan balok. Perhatikan papan tulis. Di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Perlu kalian ingat bahwasanya kubus itu mempunyai 6 sisi yang sama besar, sama panjang dan sama besar. Diingat kembali ya. Sisinya itu mana? Contoh yang bawah. A, B, C, D. Kemudian E, F, G, H. Alas, tutup. Kemudian A, B, F, E. B, C, G, F. Kemudian A, D, E, H. Ada 6 sisi yang sama panjang dan sama besar karena kubus itu mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Selain mempunyai 6 sisi yang sama besar, Bu Nelis tulis saja 6 sisi, mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Terus mempunyai 8 buah titik sudut. Titik sudutnya adalah titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Terus selain mempunyai 6 sisi yang sama besar dan sama panjang, 12 rusuk yang sama panjang, 8 buah titik sudut, pada kubus ini mempunyai 12 diagonal sisi. 12 diagonal sisi. Contoh diagonal sisi mana? Adalah garis yang menghubungkan A ke C. Selain A ke C adalah B ke D, E ke G, H ke F, H ke C, G ke D, E ke B, F ke A, dan seterusnya. Selain mempunyai 12 diagonal sisi, pada kubus mempunyai 4 buah diagonal ruang. Untuk memudahkan, diagonal sisi adalah garis yang melintang, yang melewati sisi. Ini diagonal sisi. Kalau diagonal ruang itu adalah garis yang melintang melewati ruang. Contoh, garis H ke B melewati ruangan. Kemudian G ke A baru 2. Kemudian E ke C 3. F ke D 4. Mempunyai 4 diagonal ruang. Selain mempunyai 4 diagonal ruang, kubus itu mempunyai 6 bidang diagonal. Mana ke-6 bidang diagonal? Lihat. Di sini ada bidang EG AC atau kita balik AC EG. Bu Nelis arsir biar untuk memudahkan melihat. Nah, bidang ini yang diarsir ini menunjukkan bidang diagonal. Selain ACEG, kebalikannya adalah HF
DB. Lihat, Benelis silang ya. Ini kebalikannya. Ini juga namanya adalah bidang diagonal. Selain HFDB juga ada lagi, misalkan dibalik sini, TWQR, berarti melintang dari sini. Ini juga bidang diagonal. Benelis tulis saja untuk memudahkan. Di sini ada 6, yaitu yang pertama adalah ACEG. Kemudian DBFH. DBFH. Kemudian lagi, selain itu ada yang pertama nih, EHBC atau BCEH. BCEH. Terus yang ketiga adalah ADFG. ADFG. Baru 4. Yang kelima adalah EFCD atau CDEF. CDEF. 5. Yang keenam adalah ABGH. ABGH. Keenam, bidang diagonal pada kubus. Sebagaimana kubus, balok juga seperti itu. Yang membedakan balok adalah pada panjang rusuk. Kalau kubus itu mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Kalau pada balok itu ke-12 rusuknya sama-sama mempunyai 12 rusuk, tetapi tidak sama panjang. Ke-12 rusuk itu terdiri dari 4 panjang, 4 lebar, dan 4 tinggi. Mana panjang? PQ, SR, TU, VW. Ini ada 4 rusuk yang merupakan panjang dari balok. Kemudian 4 lebar, PS, QR, TW, UV. 4 lebar. Kemudian 4 tinggi, PT, SW, QU, RV. Kemudian selain mempunyai 12 rusuk yang terdiri dari 4 panjang, 4 lebar, dan 4 tinggi, kubus itu sama dengan balok, sama dengan kubus, mempunyai 6 buah sisi. Tetapi ke-6 sisi itu bentuknya tidak sama persis berbentuk persegi seperti kubus, tidak, tetapi melainkan berbentuk persegi panjang. Sama mempunyai 6 sisi, tapi berbentuk persegi panjang. Kalau kubus, sisinya berbentuk persegi karena ukuran rusuknya sama panjang. Selain mempunyai 6 sisi, juga sama dengan kubus, mempunyai 8 buah titik sudut. Titik sudut P, Q, R, S, T, U, V, W. Sebagaimana kubus, balok juga mempunyai 12 diagonal sisi. Diagonal sisi TQ, diagonal sisi WR, diagonal sisi PR, SQ, TUP, TSWP, WR, dan VS, mempunyai 12 diagonal sisi. Sama persis dengan kubus. Selain mempunyai 12 diagonal sisi, balok juga mempunyai 4 diagonal ruang. 4 diagonal ruangnya sama dengan kubus. Apa semua? Contoh, garis yang melintang antara T ke R. Ini disebut diagonal ruang. T, garis T dibawa ke R. Ini namanya diagonal ruang. Selain T ke R, ada U ke S.
Terus yang ketiga adalah W ke Q. Yang terakhir adalah V ke P. Empat diagonal ruang. Begitu juga dengan balok mempunyai 6 bidang diagonal, sama persis. TU QR. Ini di Archer Bunelis. Kemudian UVPS. Sama dengan kubus tadi. Kemudian TURS. Kemudian lagi WVPQ. Ini dibuat garis. Terus TURS, TVPR, terakhir adalah WUSQ. 6 buah bidang diagonal. Itu semua adalah unsur-unsur yang terdapat kubus dan balok. Sekarang kita beralih ke mencari panjang kerangka. Panjang kerangka kubus. Untuk mencari panjang kerangka kubus, itu cukup mencari berapa banyak rusuk. Rusuknya berapa? 12 dikali berapa panjang rusuk. 12 kali rusuk. Misalkan akan membuat sebuah kubus dengan panjang rusuk 10 cm. Misalkan rusuk sebuah kubus adalah 10 cm. Pertanyaan, berapakah panjang kerangka kubus? Sangat mudah sekali, yaitu dengan mengkalikan jumlah rusuk 12 dikali 10 cm sama dengan 120 cm. Untuk mencari panjang kerangka kubus. Untuk mencari kerangka balok sama mudahnya dengan kubus. Tetapi yang membedakan, karena balok itu terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi, maka nanti dikalikan 4 panjang, 4 lebar, 4 tinggi. Berarti panjang kerangka balok itu sama dengan 4 panjang ditambah 4 lebar ditambah 4 tinggi. Contoh, misalkan ada sebuah balok dengan panjang 12 cm. Lebarnya adalah 5 cm. Tingginya adalah 8 cm. Pertanyaan, berapa panjang kerangka balok? Jawabannya juga mudah. Cukup mengkalikan 4 panjang, berarti 4 kali 12. Ditambah 4 lebar, 4 kali 5. Ditambah 4 kali tinggi, berarti 4 kali 8. Sama dengan 4 kali 12, 48. Ditambah 4 kali 5, 20. Ditambah 4 kali 8 adalah 32. Kita jumlahkan. 48 tambah 20 adalah 68. 68 ditambah 32 adalah 100 cm. Untuk mencari panjang kerangka balok. Sekarang kita beralih bagaimana cara mencari volume kubus. Volume dulu nggih. Volume kubus. Untuk mencari volume kubus itu menggunakan rumus sisi S pangkat 3 atau rusuk kali rusuk kali rusuk S kali S kali S.
Contoh, di sini ada kubus dengan panjang sisi 10. Berapa volume? Volume berarti 10 pangkat 3. Sama dengan 10 kali 10 kali 10. Berapa cah? Sama dengan 1000 sentimeter kubik. Ingat ukuran volume, isi. Sementara untuk mencari volume balok itu menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Misalkan balok ini mempunyai panjang 12, lebar 5, tinggi 8. Kita kalikan saja 12 dikali 5 dikali 8. Kita hitung. 5 kali 8 40, 40 kali 12. Berapa cah? 4 kali 12 48 punya 0, 480 cm kubik. Volume balok. Sekarang mencari luas permukaan sisi. Luas permukaan sisi kubus. Luas permukaan sisi kubus, karena kubus mempunyai 6 sisi, berarti rumusnya adalah 6 kali rumus persegi berapa cah? S pangkat 2, pinter. Berarti 6 kali S pangkat 2 sama dengan 6 kali S-nya berapa? 10 pangkat 2. Sama dengan 6 kali 100. Sama dengan 600 cm persegi ukuran luas. Ingat, ini adalah kubus dengan mempunyai 6 sisi. Kadang-kadang ada soal mencari berapa luas permukaan kubus tanpa tutup. Berarti kalau ada soal seperti itu, sisinya dikurangi 1. Berarti 5 kali S pangkat 2. Kemudian sekarang mencari luas permukaan balok. Pertanyaannya, apakah sama dengan kubus? 6 kali S pangkat 2? Jawabannya tidak. Kenapa cah? Karena sisi balok itu terdiri dari 6. 6 dengan 2 pasang 2 pasang. 2 pasang bawah. Sisi bawah sama sisi atas. Ini bentuk dan ukurannya sama. Berarti ada 2. Berarti persegi panjang bawah terdiri dari panjang kali lebar. 2 kali panjang kali lebar. Ditambah sisi sebelah kanan sama sebelah kiri. Ada 2 juga, 2 pasang. Ini berarti perkaliannya adalah lebar kali tinggi. 2 kali lebar kali tinggi. Kemudian ditambah sepasang lagi sisi depan sama sisi belakang. Sisi depan itu terdiri dari panjang kali tinggi, berarti 2 kali panjang kali tinggi. Ini luas permukaan balok. Sama dengan, kita hitung 2 kali panjangnya berapa? 12 dikali lebar 5 ditambah 2 kali lebarnya 5, tingginya 8, ditambah 2 kali panjang 12 dikali tinggi, tingginya adalah 8. Dah kita hitung. Sama dengan 2 kali
12 kali 5 adalah 60. Ditambah 2 kali 5 kali 8 adalah 40. Ditambah 2 kali 12 kali 8 adalah 96. Sekarang kita hitung 2 kali 60 120 ditambah 2 kali 40 80 ditambah 96 kali 2 hitung 12 1 18 19 192 120 ditambah 80 200 ditambah 192 adalah 392 cm persegi. Sebagaimana kubus tadi, kalau nanti ada soal berapa luas permukaan balok yang tidak bertutup, berarti nanti dikurangi satu, sisi satu yang atas yang terdiri dari panjang kali lebar. Sekian dari Bu Nelis materi hari ini tentang unsur-unsur kubus dan balok, terus mencari volume serta luas permukaan kubus dan balok. Untuk hari ini Bu Nelis memberikan tugas kepada kalian, dibuka LKS-nya di halaman 38. Halaman 38 nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Bu Nelis ulangi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Jumlah total ada 10 soal. Semoga bermanfaat. Sekian dari Bu Nelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.